Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sangat senang sekali bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur sebab anugerah Tuhan di mana pada hari ini kita ada di akhir bulan Maret 2023 hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu saya tetap mengajak mari kita mau memuliakan Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Mazmur pasal 65 ayat 2 dan 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 36 dan 37. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 36 sampai dengan 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 36 sampai dengan 37. Allah adalah pribadi yang penuh kasih. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Allah adalah pribadi yang penuh kasih. Namun, ia juga adalah pribadi yang adil dan tidak akan meluputkan orang fasik dari hukumannya. Acap kali orang memandang sifat Allah secara tidak utuh. Mereka hanya mengingat bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih, namun melupakan keadilannya. Sebagai akibat, mereka menganggap enteng perbuatan dosa. Memang Allah mengasihi manusia berdosa, namun tidak boleh dilupakan bahwa ia juga adalah pribadi yang adil. Oleh sebab itu, apabila manusia mengabaikan kasihnya dengan tetap hidup di dalam kejahatan, maka Allah di dalam keadilannya akan menghukum orang yang fasik itu setimpal dengan perbuatan mereka.
Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus. Keadilan Allah ini dengan menghukum orang fasik yang tidak bersedia bertobat, inilah yang dialami oleh Isabel. Sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 9. Permaisuri Raja Ahab ini mengabaikan peringatan yang Allah sampaikan melalui Nabi Elia dan berlarut-larut di dalam dosanya. Ia menyeret bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala dan merampas hak orang lain secara semena-mena. Seperti yang dialami oleh Nabot. Sebagai akibat, sesuai dengan nubuatan yang disampaikan Nabi Elia, hukuman Allah jatuh menimpa Isabel setimpal dengan kejahatan dirinya. Singkat kata, Allah memang adalah pribadi yang penuh kasih, namun bukan berarti kita boleh menyepelekan keadilannya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kita bersyukur anugerah Tuhan menolong kita pagi hari ini di akhir bulan Maret 2023 ini. Mengingatkan kembali kepada setiap kita bahwa sesungguhnya kita memiliki Allah lewat Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita semuanya. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa Allah kita adalah Allah yang disiplin. Artinya bahwa Ia tidak kompromi dengan dosa-dosa yang kita buat. Saudara-saudaraku, seringkali kedagingan, keinginan kita yang buat, lalu kita berkata bahwa itu godaan, cobaan dari iblis atau perbuatan iblis. Saudara, kita harus jujur dalam kehidupan ini. Kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab itu betapa pentingnya saudara-saudaraku, kita jangan hanya mengenyangkan, menguatkan tubuh jasmani kita, tapi tubuh rohani kita juga harus pelihara. Kita harus memberi makan yang benar, yaitu firman Tuhan, dan berdoa agar manusia rohani kita boleh bertumbuh di dalam kekuatan firman Tuhan dan menjadi benar. Akibatnya kita akan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita akan menghormati Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu dan memberkati kita secara jasmani juga. Mari saudara-saudaraku kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kasih. Di dalam kasih-Mu yang sangat besar itu, Engkau telah menyelamatkan diri kami dari dosa dan hukuman dosa. Kami menyadari bahwa Engkau adalah pribadi yang adil dan mengasihi keadilan. Oleh sebab itu, tolonglah diri kami agar tidak mempermainkan kasih-Mu dengan berlarut-larut hidup di dalam dosa. Sebab Engkau di dalam keadilan-Mu tidak akan membiarkan sikap yang sembrono tersebut berlalu tanpa menuntut pertanggungjawaban dari diri kami. Tuhan, ajarlah diri kami untuk menghargai anugerah-Mu dengan hidup di dalam takut kepada-Mu. Kami berterima kasih sebab malam kami boleh lewati, bahkan sepanjang bulan Maret sampai pada akhir bulan ini, kami bersyukur betapa besar kasih yang Engkau nyatakan. Kami berterima kasih untuk tuntunan dan penyertaan-Mu sepanjang waktu ini. Tuhan, dengan firman-Mu Engkau telah menjaga diri kami dari pencobaan yang akan menjerumuskan diri kami ke dalam kejatuhan.
dengan roh-Mu, Engkau telah menolong diri kami untuk hidup dalam sikap mawas diri dan tidak terlena oleh keadaan di sekitar kami. Oleh kemurahan-Mu, kami dapat hidup menyenangkan hati-Mu dan menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Dan pada pagi hari ini ke dalam kasih-Mu, kami menyerahkan masa depan kami, dan di dalam keadilan-Mu kami berlindung. Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, berikan kami damai-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali hamba berdoa menyerahkan seluruh keluarga hamba, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami, bahwa kami berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki, agar hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Hidup kami bermakna, hidup kami melakukan apa yang Engkau mau, dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, berkati setiap pribadi menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka masing-masing. Berkati setiap keluarga rumah tangga yang ada, Tuhan memberkati agar di dalam hidup rumah tangga kasih-Mu tetap menjadi dasar hidup rumah tangga mereka, dan mereka menghormati anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati juga anak-anak kami, cucu-cucu kami yang ada di dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati dengan hikmat kepintaran. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka akan fokus kepada pendidikan mereka. Dijauhkan mereka dari semua pergaulan-pergaulan yang rusak, yang membutakan mereka, yang membawa mereka kepada kebinasan. Itu dijauhkan dari mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon kasih-Mu menuntun mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu ya Allah. Berkati mereka dengan hikmat kepintaran, supaya mereka dapat belajar dengan baik. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Berkati juga semua mereka yang sakit, apapun bentuk penyakit mereka Bapa, hamba ikat semua roh-roh penyakit itu dari kehidupan mereka. Hamba putuskan dan hamba tolak keluar dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa darah Anak Domba Allah, hamba menanam kembali, melepaskan kembali kuasa firman Tuhan, kedaulatan Tuhan turun bagi saudara yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Anak Domba Allah menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan Anda sekarang. Terima kesembuhan itu dengan iman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda disembuhkan kembali. Tuhan, bangkitkan semangat mereka. Kuatkan kedua mata kaki mereka untuk boleh berdiri dalam kebenaran-Mu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa bagi usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan, berkati. Campur tangan-Mu membuat mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini bagi semua saudara-saudaraku yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Victor Auri bersama dengan istri kekasih, Ibu Twelin Amanda Makabori, dan ketiga anak tercinta, Dirk Lukas Auri, Selvia Auri, serta Tatiana Auri. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini, bahwa mereka berjalan dalam kebenaran demi kebenaran,
Berkati semua tugas, pekerjaan usaha mereka, pelayanan mereka, juga berkati pendidikan daripada anak-anak mereka. Hikmat Tuhan membuat mereka semua berhasil. Perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada semua saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Pagi ini Bapak, hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Ripka Mariam yang berada di Jogja. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan bawa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Biarlah kasih-Mu yang tidak terbatas itu melimpah dalam kehidupannya. Dan dia boleh menghormati kasih-Mu, membagikan kasih itu dalam kebenaran kepada suami kekasih, Bapak Pendeta Edi Renyaan, kepada anak-anak tercinta dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati mereka. Pekerjaan mereka, pendidikan mereka, Tuhan berkati. Bahkan kesehatan dan perlindungan Tuhan nyatakan kepada mereka semua siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka semua di dalam nama Yesus. Dan terima kasih untuk proses kesembuhan yang terus Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Ripka. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pribadi hamba-Mu ini, menjadi berkat kepada istri kekasih Ibu Uce Lololuan dan serta anak-anak cucu mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tugas, pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Christian Patiran dengan hikmat marifat-Mu. Sehingga di dalam kepemimpinannya, di dalam ia mendidik anak-anak asuhnya, hikmat-Mu menyertai ia. Biar dia boleh membawa anak-anak didiknya ke dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik menyertai kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya. Bahkan orang-orang yang mereka layani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terima kasih. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu, kasih setia-Mu kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu terus menolong ia. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan ada bersama dengan dia siang dan malam. Engkau pagari ia dengan pasukan malaikat-Mu dan juga kepada anak cucunya. Terima kasih Bapa. Hamba tetap percaya bahwa Tuhan terus bekerja, campur tangan, spesial kepada anak kekasihnya, Bapak Rido Mark Freedom Nampasnea yang mengikuti pendidikan kepolisian perwira di Sukabumi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar selama dia mengikuti pendidikan, Tuhan ada bersama dengan dia. Perlindungan-Mu nyata atas hamba-Mu ini, dan hikmat-Mu menyertai ia, sehingga dia boleh berhasil dengan nilai terbaik. Kesehatan terbaik Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Bapa atas apa yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hamba-Mu boleh bekerja dengan kedisiplinan, dengan kejujuran, dan memuliakan Tuhan setiap saat. Terima kasih, Tuhan berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini,
Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus di dalam kebenaran-Mu, di dalam kasih setia-Mu ya Allah, sehingga apa yang hamba-Mu kerjakan di dalam semua pelayanan-pelayanannya diberkati dengan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, berikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan pribadinya, biar dia boleh terus menjadi berkat kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, dan berikan hikmat kepintaran kepada cucu-cucu yang mengikuti pendidikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dengan kekuatan-Mu untuk menjadi berkat dan saluran berkat kepada setiap mereka, kepada setiap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu melayani. Terima kasih Bapa. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan, bawa ia untuk boleh menghitung hari-hari ini dalam kebenaran-Mu, sehingga semua pekerjaan, pelayanan yang dikerjakannya, itu dia lakukan oleh pertolongan Tuhan, dan yang ia kerjakan memuliakan Tuhan setiap saat. Biarlah Tuhan, dia sungguh boleh berdiri menjadi berkat di dalam kebenaran kepada suaminya Rocky Alan Paulus, dan juga kepada kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Dan Tuhan, dia boleh menjadi teladan yang baik di dalam tutur kata, di dalam perbuatan, dan juga mengatur waktu yang baik untuk tetap memperhatikan keluarga rumah tangganya lebih dari segala kesibukan-kesibukannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari semua pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati usaha pekerjaan yang mereka kerjakan, suaminya dan pribadinya, Tuhan berkati dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga berkati pendidikan daripada kedua anak kekasih Yemima dan Reinhard dengan hikmat kepintaran. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan kedua anak ini, sehingga mereka bertumbuh dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Bapa, hamba mohon kasih-Mu turun untuk Ibu Sentianur Sagala pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan turun melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu, Ibu Sentianur Sagala. Terima kasih karunia itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua tugas pekerjaannya, spesial pelayanan-pelayanannya. Kekuatan Tuhan menyertai ia, sehingga pelayanan yang ia kerjakan bukan pelayanan rutinitas saja, tetapi oleh hikmat-Mu, oleh kekuatan-Mu, oleh kehendak-Mu, dan Engkau senantiasa turut bekerja dalam semua pelayanannya, memberkati pelayanannya, meneguhkan pelayanannya. Orang-orang yang ia layanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hamba-Mu terus boleh berdiri dengan kekuatan Tuhan, menjadi berkat kepada banyak orang, kepada orang-orang yang ia layani. Dia boleh melayani dengan kasih-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Berkati semua keluarga yang bersama-sama dengan dia. Ibu Sentina Lubis, anak cucu diberkati. Tugas pekerjaan semua yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan buat berhasil.
Tuhan juga merubah pola pikir mereka menjadi pikiran yang baru, manusia yang baru dinyatakan kepada mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik turun atas mereka, spesial kepada Ibu Sentina Lubis, Tuhan jamah. Dan Tuhan sembuhkan ia, setiap organ tubuh yang sakit, bagian tubuh yang sakit, hamba katakan sembuh kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan. Bahkan Tuhan berikan pikiranmu dalam pikirannya, agar hidupnya senantiasa memuliakan Engkau. Bahkan damai sejahtera sukacita turun bagi mereka sekeluarga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba ucap syukur untuk hambamu, Ibu Sentia Nur Sagala. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hambamu, Ibu Roswairata, yang berada di kota Manokwari. Tuhan juga memberkati hambamu ini, bahwa hidup hambamu terus berjalan dari waktu ke waktu di dalam kebenaranmu. Biar segala firman Tuhan yang telah ia dengar, tidak sekedar ia dengar, tapi ia merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya pribadi, bahkan hidup rumah tangganya. Terima kasih Bapa, sehingga kebenaran itu terus boleh disampaikan juga kepada banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati orang tuanya, papa dan mamanya, saudara bersaudara, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan semua keluarganya, sehingga mereka hidup sungguh taat setia kepada firman-Mu, melakukan perintah-perintah firman-Mu. Matikan semua manusia daging mereka, supaya mereka hormat kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak kekasihnya Renata dalam bangku pendidikan. Hikmat Tuhan menyertai Renata, sehingga Renata boleh mengikuti semua pelajaran dengan benar. Biarlah Renata boleh fokus kepada pendidikan, dan dia boleh berhasil dengan terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan hambamu, Ibu Roswairata. Tuhan memberkati semua pekerjaan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hambamu, Bapak Beni Mansawan bersama dengan istri kekasih Ibu Septelina Baransano yang berada di Maripi, Manokwari. Maaf. Tuhan memberkati kedua hambamu ini. Pakai kedua hambamu ini di dalam semua tugas pekerjaan-pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan nyatakan kasih-Mu, sehingga kedua hambamu ini boleh berjalan dalam kebenaran-Mu, membagikan kasih-Mu kepada anak-anak cucu-cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan dan membuat berhasil. Anak-anak mereka di dalam tugas pekerjaan, di dalam tugas pendidikan, Tuhan berkati. Apa yang mereka lakukan, biarlah roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka dan pekerjaan pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan berkati kedua hambamu untuk boleh menjadi teladan yang benar kepada anak-anak dan cucu-cucu, dalam perkataan-perkataan, bahkan dalam perbuatan tingkah laku mereka. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, memberkati bangsa negara kami. Tuhan memberkati. Biar bangsa negara kami boleh hidup dalam ketentraman, kedamaian. Biar Tuhan memberkati semua pemerintah, dari pusat sampai daerah terpencil, dari Bapak Presiden sampai kepada ketua-ketua kampung. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara ini di dalam keadilan, di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, hamba berdoa
Tuhan berperkara dengan mereka yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bekerja jujur. Tuhan berperkara dengan mereka, biar mereka sungguh mengerti bahwa mereka adalah wakil Allah yang harus menyatakan kebenaran di tanah tercinta ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa spesial kepada Mesbah Doa Manokwari, di mana pada besok pagi pukul 4.30 mereka akan berdoa di Tanah Lapang, Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang dipercayakan di dalam doa subuh itu. Tuhan memberkati mereka, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka berkumpul bukan untuk rame-ramenya, tapi mereka sungguh-sungguh mengarahkan hati mereka memohon belas kasihan Tuhan untuk kota Manokwari dan tanah Papua Barat spesial. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Terianus Balansano bersama dengan tim yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga mau berdoa kepada keluarga Bapak Yan Pulung bersama dengan istri kekasih Ibu Leni Patandean yang berada di Manokwari. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas keluarga ini, memberkati kedua anak mereka, Ikel dan Selo, dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pada pagi hari ini hamba berdoa khusus bagi kakak ipar daripada Ibu Leni Patandean, Bapak Saria, yang berada di Makassar saat ini dalam keadaan sakit, yang ada dalam rumah sakit. Tuhan hamba minta kasih Kristus menjamah Bapak Saria. Biarlah semua bibit penyakit, roh-roh penyakit yang mengganggu, yang mengikat tubuh dari Bapak Saria, hamba ikat dan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan, menanam kembali kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Darah anak domba Allah menyucikan dan menguduskan Bapak Saria dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Bapak Saria sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati makan, minum yang ia lakukan, yang ia nikmati. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan kuduskan semua makan minumnya, obat-obat yang dikonsumsi Tuhan kuduskan. Bahkan para medis yang menanganinya Tuhan juga berkati. Jauhkan dari segala kelalaian-kelalaian. Dan Tuhan, biarlah kasih-Mu nyata atas hidup hamba-Mu Bapak Saria, biar dia boleh menyaksikan betapa besar kasih-Mu kepadanya. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Suratno Ratno yang berada di Mojayan, Klaten, Jawa Tengah. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bahwa hidup hamba-Mu tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk proses kesembuhan yang terus Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu. Terpujilah Tuhan. Berkati pribadinya, hidup rumah tangganya, pekerjaan pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saudara-saudaraku, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saudaraku, jika saudara diberkati, tolong bagikan ini juga kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda. Biar mereka juga boleh menikmati kasih Kristus yang tidak terbatas itu. Tetapi ingat, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Yang Tuhan inginkan, kita mengalami kehidupan yang kekal. Sebab itu jangan
berlama-lama atau mau tinggal terus di dalam dosa. Kita harus berani melepaskan dosa-dosa yang mengikat kita, yang membutakan mata hati kita, yang membuat kita tidak berdaya. Ingat, berani melangkah. Tuhan memberkati kita semua. Demikian juga Tuhan memberkati Nona Debbie Tua Putih Main yang berada di Manokwari. Tuhan pakai hidup Nona Debbie Tua Putih Main berjalan dalam kebenaran demi kebenaran, menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putih Main. Dan Tuhan pakai semua tugas pekerjaannya, pelayanannya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial Tuhan memberkati kakak kekasihnya, Ibu Esther Tua Putih Main, dalam pergumulannya, dalam kesehatannya, dalam tugas pekerjaan-pekerjaan usahanya. Tuhan pulihkan semuanya itu, biar dia boleh memuliakan Engkau setiap saat, ya Allah. Berkati anak kekasihnya, Efesus juga Tuhan berkati. Dan kedua orang tua dimanapun berada, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih dalam nama Yesus. Hamba memberkati Nona Debbie Tua Putih Main dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudaraku, kita akan jumpa kembali pada besok pagi. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.